Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para mahasiswa-mahasiswi yang cantik-cantik? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang qasasul Quran. Yang pertama, qasasul Quran secara bahasa terambil dari kata al-qassu, berarti mengikuti jejak atau mengungkapkan masa lalu. Al-qasas adalah bentuk masdar dari qasso yaqusso qassan, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Al-Kahfi ayat 64. Al-qasas dalam Al-Quran sudah pasti dan tidak fiktif, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, inna haza lahuwal qasasul haqqu wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ali Imran ayat 62. Bagian yang kedua adalah macam-macam qasasul Quran. Yang pertama, kisah para nabi terdahulu. Cerita ini mencakup dakwah mereka pada kaumnya, mukjizat mereka, sikap penentang para nabi, fase dakwah dan perkembangannya, balasan terhadap orang-orang kafir dan para pendusta, seperti misalnya cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, kisah Musa, Harun, Isa, Muhammad, dan lainnya. Yang kedua, kisah Al-Quran yang berkaitan dengan kejadian masa lalu, seperti kisah Talut, Jalut, dua putra Nabi Adam, Ashabul Kahfi, Zulkarnain, kisah Qarun, Ashabus Sabti, kisah Maryam, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kisah yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, perang Tabuk, perang Ahzab, peristiwa hijrah, peristiwa Isra Mi'raj, dan sebagainya. Bagian yang ketiga, manfaat qasasul Quran. Apa ini manfaat qasasul Quran? Yang pertama, untuk menjelaskan prinsip-prinsip ajaran para rasul. Yang kedua, mengokohkan hati Rasulullah dan hati umatnya terhadap agama Allah, dan menguatkan kepercayaan orang-orang yang beriman terhadap kemenangan, kebenaran, dan pertolongannya, serta menghancurkan kebatilan dan para provokatornya. Yang ketiga, manfaatnya adalah membenarkan ajaran para nabi terdahulu, menghidupkan ajaran mereka, dan mengabadikan peninggalan mereka. Manfaat yang keempat adalah menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, membongkar kebohongan ahlul kitab dengan menjelaskan hal-hal yang mereka sembunyikan. Manfaat yang keenam adalah kisah atau cerita merupakan salah satu metode yang cukup baik dalam berdakwah, dan ungkapannya lebih cepat menancap dan tertanam dalam jiwa. Sekian materi kita tentang qasasul Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para mahasiswa dan mahasiswi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.